Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali belajar firman Tuhan yang saya ambil dari surat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jemaat Efesus banyak mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami bagaimana bisa mempersatukan antara orang Kristen yang berlatar belakang orang Yahudi dan latar belakang orang non-Yahudi. Demikian juga bagaimana jemaat di Efesus diharapkan mampu membangun sebuah keluarga yang harmonis, yang sehat, sehingga hubungan suami istri, orang tua dengan anak bisa terjadi dengan baik. Rasul Paulus mengingatkan supaya jemaat di Efesus yang telah mengalami kehidupan yang baru, supaya terus diperbarui menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Paulus mengingatkan bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu di udara, kuasa-kuasa jahat. Dan inilah yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Akhirnya manusia dapat melakukan tindakan kekerasan dan kejahatan. Beberapa hal di atas menunjukkan bahwa masalah ini sangat penting untuk diatasi dalam menjalani sebagai orang Kristen. Itu sebabnya Rasul Paulus menasihati supaya kita kuat di dalam Tuhan. Dengan demikian, kuat di dalam Tuhan berarti kita terus membangun persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus melalui doa yang terus-menerus kita panjatkan dan dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan penuh semangat dan penuh sukacita, dengan didasarkan pada kekuatan Tuhan dan bukan pada kekuatan kita sendiri. Memiliki iman yang teguh, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dalam menghadapi setiap masalah. Bahkan dikatakan kuat di dalam kuat kuasanya. Itu berarti kuasa Yesus adalah kuasa kebangkitan yang mampu mengalahkan kematian, mengalahkan maut. Itu sebabnya ini merupakan hal yang penting bagi kita. Bahwa dalam menjalani kehidupan kita, kita membutuhkan Tuhan. Hari-hari ini kita menghadapi masalah ekonomi yang sulit. Banyak masalah kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Banyak masalah sakit penyakit yang masih terjadi di dalam masyarakat. Juga masalah pendidikan yang terus diperbincangkan bagaimana anak-anak didik kita bisa melakukan sekolah dengan lebih baik. Meskipun hari ini anak-anak didik kita telah melakukan proses belajar melalui online. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita terus menjalani kehidupan kita. Meskipun banyak menghadapi kesulitan, namun kalau kita terus berada di dalam Tuhan Yesus Kristus dan di dalam kekuatan kuasanya, maka kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh kemenangan, dan dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.